Hai siswa-siswi kelas 10 IPS semuanya, jumpa lagi dalam mata pelajaran sosiologi. Minggu ini materinya masih sama, yaitu dari bab 1, fungsi sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Semoga video ini dapat membantu kalian memahami materi tentang gejala sosial di Indonesia. Sebelumnya, mari kita amati gambar-gambar yang sudah Miss Uli tampilkan di video berikut ini. Gambar yang pertama adalah gambar rumah yang terkena banjir. Lalu gambar yang kedua adalah gambar urbanisasi masyarakat pedesaan menuju ke kota. Sedangkan gambar yang ketiga adalah gambar kriminalitas yang sering terjadi di perkotaan. Nah, gambar yang terakhir adalah gambar orang berdemonstrasi. Nah, keempat gambar tadi adalah mewakili dari gejala-gejala sosial yang sering terjadi di masyarakat. Lalu, apakah yang dimaksud dengan gejala sosial itu? Gejala sosial atau masalah sosial adalah bagian dari realitas sosial masyarakat yang banyak kita jumpai di masyarakat. Karena individu adalah juga makhluk sosial, maka sering kita lihat adanya interaksi di masyarakat yang menimbulkan sebuah permasalahan atau gejala sosial. Pola hubungan antar manusia dapat menyebabkan gejala sosial sebagai berikut. Yang pertama, manusia terdapat gejala saling membantu satu sama lain. Yang kedua, terdapat perbedaan aturan sosial antara satu kelompok. Yang ketiga, manusia terbagi secara kelompok vertikal dan horizontal. Lalu yang keempat, kehidupan manusia selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Lalu pola hubungan yang terakhir, terdapat perbedaan perilaku dan karakter antar individu. Sekarang kita lanjut ke gejala sosial yang dihadapi negara Indonesia. Gejala yang pertama adalah kependudukan. Sebagai negara dengan jumlah penduduk mencapai 259 juta jiwa, Indonesia memiliki populasi terbesar keempat di dunia. Sehingga masalah kependudukan juga menjadi realitas sosial yang sering dihadapi oleh negara Indonesia. Masalah kependudukan di Indonesia bermula dari persebaran penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Laju migrasi penduduk dari daerah menuju pusat perkotaan sudah menyebabkan banyak masalah dan gejala sosial yang dihadapi. Adapun masalah-masalah yang bisa kita lihat adalah yang pertama, benturan sosial antara penduduk asli dengan warga pendatang. Lalu yang kedua, munculnya permukiman kumuh. Yang ketiga, meningkatnya jumlah pengangguran. Masalah yang terakhir adalah sulitnya mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan. Gejala sosial yang berikutnya yang bisa kita jumpai di negara Indonesia adalah kejahatan. Secara sosiologis, menurut Light, Keller, dan Calhoun, ada beberapa tipe kejahatan. Yang pertama, kejahatan tanpa korban. Kedua, kejahatan terorganisasi. Ketiga, kejahatan terorganisasi transnasional. Yang keempat, kejahatan kerah putih. Yang kelima, kejahatan perusahaan. Untuk definisi, pengertian, penjelasan, dan contoh, kalian bisa lebih jelas lagi membaca buku textbook sosiologi kalian, halaman 22 sampai 23. Gejala sosial yang ketiga adalah lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup salah satunya adalah pencemaran. Pencemaran dapat kita jumpai di berbagai kota besar yang ada di Indonesia. Adapun jenis-jenis pencemaran dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, pencemaran air.
Tindakan manusia dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, sering menimbulkan pencemaran air. Contohnya, pembuangan limbah rumah tangga, bekas cucian bercampur deterjen, atau cairan pemutih dapat menurunkan kualitas air. Yang kedua, pencemaran tanah. Menurunnya kualitas tanah disebabkan oleh limbah anorganik berupa plastik, logam, dan kaleng yang sulit terurai sehingga menurunkan kesuburan tanah. Yang ketiga, pencemaran udara. Bentuk pencemaran udara sangat beragam. Di antaranya adalah berbentuk gas, senyawa nitrogen, maupun partikel padat seperti debu, abu vulkanik, dan timbal yang dihasilkan oleh pembakaran bensin pada kendaraan bermotor. Berbagai pencemaran di atas, jika tidak ditanggulangi dengan baik, maka berpotensi menurunkan kualitas hidup manusia, sehingga dapat menimbulkan beragam kerawanan sosial atau masalah sosial yang dihadapi oleh negara Indonesia. Nah, demikian video pembelajaran pertemuan ketiga kali ini. Semoga apa yang Miss Uli jelaskan bisa membantu kalian memahami pelajaran bab 1 kali ini. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan yang sudah Miss Uli berikan dan tetap mengumpulkannya tepat waktu. Oke anak-anak, sampai berjumpa di video pembelajaran minggu depan.